laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Insya Allah diberkahi oleh Allah, kita semua bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Pertama yang saya hormati Pak Ustadz Rahmat Ilahi Ridho dan para teman-temanku semua yang hadir di sini. Insya Allah ini waktu yang benar-benar sangat spesial bagi kita semua, karena saya masih ingat setahun yang lalu ya, Ramadan yang sudah di depan mata kita, khususnya buat saya, itu kurang 2 hari, saya sempat terjadi sesuatu, kolaps gitu ya. Jantung saya sempat nggak berdetak dan harus dibawa ke rumah sakit, dan hari pertama bulan Ramadan sampai hari ke-6 saya tidak bisa menjalankan puasa. Nah, ini sekarang, ini momen yang sangat berbahagia. Ustadz hadir di sebelah kita dan teman-teman juga hadir. Saya hanya mengingatkan Ramadan yang setahun sekali kita ingin jumpa, ingin ketemu lagi, jangan disia-siakan. Cukup saya merasakan tahun kemarin, dan insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah ya, jangan membuat momen yang luar biasa ini, yang sudah di depan mata kita ini, bisa tidak terjadi. Gitu. Saya yakin teman-teman semua yang hadir di sini, saudara-saudaraku semua, itu pasti sudah sangat merindukan ini, gitu ya. Dan kebetulan saya tadi dikasih tahu Pak Nasir bahwa Bintal Wika ini akan mengadakan program-program untuk mengisi di bulan Ramadan. Tahsin yang nanti akan disampaikan oleh pembawa acara, mungkin disampaikan, Mas. Saya berharap teman-teman semua yang hadir di sini bisa ikut berpartisipasi. Momen ibadah yang menurut saya kalau kita jalani di bulan Ramadan ini kayak dikasih energi yang lebih dari hari-hari biasa. Kita mau tadarus, kita mau sholat raweh, kita mau sholat malam, itu rasanya kayak lebih ringan gitu. Nah, ini saya berharap di momen yang berbahagia ini teman-teman bisa manfaatkan dengan baik. Ya, saya tahulah Wijaya Karya yang sudah membesarkan kita semua ini lagi butuh support. Support terhebat adalah support doanya teman-teman. Saya sebagai perwakilan dari top manajemen kan sangat mengharapkan doa dari teman-teman, gitu ya. Saya masih ingat salah satu kisah yang hebat, yang itu karena doa kita bersama. Takdir itu akan bisa kita ubah, akan bisa bergeser, kalau itu bisa kita ubah dengan doa secara bersama-sama.
Dan kisah-kisah seperti ini akan banyak sekali. Mungkin saya nggak bisa ceritakan Ustadz ya. Nanti Ustadz aja yang cerita ya Ustadz ya. Tapi kalau saya cerita terhadap diri saya sendiri, kayaknya kurang pas gitu ya. Tapi saya yakin nih teman-teman, apa yang Anda lakukan kalau Anda benar-benar sudah kepepet waktunya, Anda punya masalah yang besar, Anda memohonkan, mengetuk pintu langit, itu pasti keluar jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan di sore hari ini saya hanya buka aja Ustadz, nanti silakan dilanjutkan. Dan teman-teman semua yang hadir, saya pesan sekali lagi, ikut berpartisipasi apa yang sudah diprogramkan atau kegiatan yang diciptakan oleh Bintal kita, eh, mohon bisa bersama-sama kita nikmati. Ajak teman-teman kita. Saya sih berharap begitu azan kalau Ramadan itu, ajak semua teman-teman kita turun semua satu jeret gitu. Sholat berjamaah itu wika benar itu kalau sudah seperti itu. Sholat berjamaah duhur, asar, maghrib, syukur sampai terawih. Kita turun dari lantai 16 sampai 15, 14 sampai lantai 3 bersama-sama. Tidak ada yang tidak bisa terketuk langitnya kalau kita berdoa bersama. Dari saya mungkin itu yang bisa tak sampaikan. Tetap semangat, jaga kondisi, kesehatan, supaya kita bisa eh, jalani selama ibadah Ramadan ini diberikan kemudahan kelancaran sampai akhir Ramadan, sampai 1 Syawal. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada beliau Bapak Harun Masyudi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Baik hadirin hadirat rahimahullah, izin sebelum memasuki acara selanjutnya, saya ingin membacakan program Ramadan 1445 Hijriah yang diinisiasi oleh Bintal Islam. Yang pertama ada kajian Tauhid Ramadan yang sudah dilaksanakan pada hari ini, tanggal 7 Maret 2024. Kemudian acara yang kedua, kajian zuhur, dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis setelah sholat zuhur sampai dengan pukul 13.00. Kemudian acara yang ketiga ada tarawih berjamaah, dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat di Masjid Al-Barokah. Acara yang keempat, buka bersama dengan anak yatim, akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 hari Rabu, dimulai pukul 15.45 sampai dengan pukul 17.00 dan menunggu waktu azan maghrib. Acara yang kelima ada Tadabbur Al-Quran bersama Ustadz Ridwan Makmun yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 16.30. Untuk acara yang selanjutnya ada Tahsin Al-Quran bersama Ustadz Rashidi yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 16.30 sampai dengan selesai. Acara yang ketujuh ada Takjil Harian yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di Masjid Al-Barokah dan Musola Wito 1 dan di lingkungan sekitar Wika Tower. Dan acara yang terakhir, iktikaf bersama, dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, tiba waktunya acara yang kita tunggu-tunggu bersama, ya, tausiah dan nasihat diniyah yang pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Al Karim Al-Ustaz Muhammad Ilahi Abu Ridho LCMPD. Beliau merupakan lulusan sarjana pendidikan agama Islam di Staibana Ciputat, program studi di Rosah wa Ta'lim Ulum Syar'iyah wal Arabiyah. Kemudian dilanjutkan pendidikan magisternya manajemen di STI Ganesha dan
Manajemen Pendidikan Agama Islam di Unisma. Selain itu, beliau juga beraktivitas sebagai pimpinan Pusat Dakwah dan Kajian Islam Center Azkia. Kemudian beliau juga merupakan kepala sekolah di Sekolah Adab Juara, dan beliau juga menjadi ketua IPPI atau Ikatan Praktisi Pendidikan Islam Indonesia. Selain itu, beliau juga menjadi konsultan pendidikan Islam Al-Hikmah dan Al-Khair dan pembina Rumah Al-Quran Azkia. Baik hadirin hadirat, mari kita simak dan dengarkan bersama-sama tausiah diniyah yang akan disampaikan oleh Ustadzul Karim Rahmat Ilahi Abu Ridho LCMPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Wa ilaihil waqta wal maqam falyatafaddal mashkura. Baik, para jemaah semuanya, kita buka dengan sebuah salam. Salam yang insya Allah menyatu hati-hati kita. Dan salam yang Allah pilihkan sebagai salam yang penduduk surga. Wahai kumitahiyati Islam, mutahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada satupun kebaikan yang bisa kita tegakkan kecuali Allah yang Maha berkehendak agar kebaikan itu bisa kita laksanakan. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kehendak apapun melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kibar sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, makna dari la haula wa la quwwata illa billah adalah la haulatu bi ma'siyatillahi illa bi usmati. Kata beliau, kalian tidak akan pernah bisa terhindar dari maksiat kecuali Allah yang menghalangi kalian dari kemaksiatan tersebut. Wala quwwatu bi ta'atillahi illa bi ma'unatihi. Kalian tidak akan pernah bisa menegakkan ibadah, kalian tidak akan pernah bisa menegakkan kebaikan kecuali Allah yang menolong kalian. Jadi hari ini kita bisa hadir di majlis ilmu yang penuh dengan kemuliaan ini atas kehendak Allah. Makanya setiap pagi datang kita disunahkan untuk kita membaca doa. Dan doa ini bagian dari bentuk wirid harian sunnah Nabi yang mulia. Kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk menghadirkan ibadah yang terbaik ikhlas karena. Kenapa doa ini dibaca? Kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, kata beliau, karena yang disebut dengan nikmatun azimatun min Allah. Nikmat yang sangat istimewa yang Allah pilih hamba-hambanya untuk menerimanya ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Inilah perbedaan nikmat taat dengan nikmat dunia. Dalam sebuah hadis sahih Muslim, Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita, yu'tillahu dunya may yuhib wa man lam yuhib. Dunia ini, harta jabatan itu Allah kasih kepada semua makhluknya. Yang rajin ke masjid dikasih harta sama Allah, yang nggak pernah ke masjid dikasih harta sama Allah. Yang rajin taklim dikasih harta sama Allah, yang nggak pernah datang taklim boleh jadi lebih banyak hartanya ketimbang yang rajin datang taklim.
Kenapa? Karena dunia itu bukan ukuran kemuliaan. Tapi ketika kita mentaati Allah, hari-hari kita hiasi dengan ketaatan kepada Allah, ini nikmatun azimah. Ini juga dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di kitab fatwanya. Ini nikmat istimewa yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Maka mari jemaah kaum muslimin, mari kita kembali kuatkan ketaatan kita. Hidup ini tidak akan pernah berlama. Tadi Pak Direktur ya, Masya Allah ya, udah cerita pengalaman yang luar biasa. Ya, maka Masya Allah mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran ibroh yang terbaik untuk kita. Ya, bahwa hidup ini tidak akan pernah berlama-lama, dan ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian muslim. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, berikan komentar terbaik pada ayat yang mulia ini. Kata beliau, man asya bi syai'in famata alaihi. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu, dia akan mati di atasnya. Kata Imam Syafi'i, seseorang itu akan mati di atas kebiasaan hidupnya. Kata Imam Ahmad, ketika dia ditanya tentang kaifal yamut, gimana cara orang mati, maka dikatakan cara orang mati itu tergantung cara dia hidup. Maka Masya Allah, sesibuk apapun kita, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan zikir kepada Allah. Karena itulah yang akan kita buat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini menjadi sebuah bentuk min alamatil khairi, tanda-tanda kebaikan hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, tapi nantinya mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan tercurah penyul kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap beristiqamah berjalan dalam naungan Al-Quran dan Sunnah yang beliau bawa. Pak Direktur yang sama-sama kita hormati, hadirin wal hadirat semuanya yang mudah-mudahan semuanya sehat. Sehat ya Pak ya. Allah yang ini hidup berkah banget ya, habis bekerja kemudian duduk di taman-taman surga. Masya Allah. Jadi istirahatnya orang-orang yang berilmu itu duduk di taman-taman surga. Dan taman surga itu adalah majlis al-ilm. Di sebuah riwayat Muslim Nabi kita mengatakan ila marahutum biraudhah min riyadil jannah farta'u. Kata Nabi kita, kalau kalian melewati taman-taman surga yang ada di dunia, maka mampirlah, kata Nabi. Sahabat nanya, masa di dunia ada taman surga? Dan taman surga yang dimaksud dalam majlis ilmu. Majlis untuk kita mengenal hakikat kehidupan. Ya, majlis halal wal haram, kata Imam Syafi'i. Majlis tempat kita membedakan mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil. Mana ibadah, mana maksiat, mana sunnah, dan mana yang tidak sunnah. Tempat membedakan itu majlis ilmu. Maka di antara bentuk keberkahan hidup itu, kata Imam Syafi'i, ketika kita selalu merindukan duduk di majlis ilmu. Ya, ketika kita tidak akan pernah ada kenyang-kenyangnya menuntut ilmu, itu tanda keberkahan itu. Dia dalam riwayat Bukhari Nabi kita mengatakan manhuman la yasba'in. Ada dua kelompok manusia yang tidak akan pernah kenyang di dunia. Tidak akan pernah kenyang dia di dunia. Siapa dia? Thalibul ilmi wa talibud dunia. Para penuntut ilmu dan para penuntut dunia. Nah, jadi dunia ini makin dikejar, itu makin luas. Kecuali orang yang mengejar dunia, dia kawal aktivitasnya dengan berzikir kepada Allah. Allah bimbing dia. Untuk ilmu juga demikian. Di antara tanda hidup yang berkah itu ketika kita senantiasa rindu duduk di majelis ilmu. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di momentum sahabat. Terima kasih jazakallah khair kepada Mas Sugeng ya, yang sudah mengajak saya silaturahim ke tempat ini. Saya juga punya sahabat di sini, ada namanya Mas Adi ya, tapi belum kelihatan ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya,
Kita berada hari ini di momentum tanggal 26 Sa'ban 1445 Hijriah. Berarti tinggal menunggu beberapa hari ke depan kita ketemu dengan Ramadan. Dan tentu Ramadan yang indah itu Ramadan ketika kita bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti kita bersama dengan Rasulullah itu adalah Ramadan kita terbimbing oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukti cinta kita. Kita dikatakan kita cinta kepada Rasulullah ketika kita ittiba mengikuti sunnahnya. Maka dalam prinsip akidah kita dikatakan cinta kepada Nabi kita ketika kita mampu untuk ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jtinabu ma naha anhu wazzajar wa alla ya'budallah illa bima syara. Kaidahnya 4. Orang dikatakan cinta sama Nabi ketika dia ta'atuhu fima amar. Dia mentaati semua yang Nabi perintahkan kepadanya. Tasdiquhu fima akhbar. Ketika dia membenarkan semua yang Nabi ajarkan kepadanya. Wajtinabu ma naha anhu wazzajar. Ketika dia menjauhi semua yang Nabi larang untuknya. Wa alla ya'budallah illa bima syara'a, dan tidaklah dia beribadah kecuali ibadah itu dicontohkan dalam sunnah yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ramadan ini ibadah yang mulia. Kita dikatakan kita cinta, kita bersama Nabi meramadankan hari-hari kita ke depan. Itu ketika ibadah kita dibangun di atas landasan keimanan. Dan orang-orang yang beriman itu, Pak, itu bahagia ketika dia bertemu dengan Ramadan. Yang bikin dia bahagia bukan perkara-perkara dunia. Oh, Ramadan nih, bisnis bahkan bakal melonjak dahsyat nih. Bukan perkara dunia yang bikin dia bahagia. Ramadan romantis. Apa romantis? Ramadan makan gratis gitu ya. gitu. Bukan perkara itu yang bikin dia bahagia. Ya. Tapi yang bikin dia bahagia dengan hadirnya Ramadan, karena di Ramadan itu Allah janjikan ampunan. Ramadan itu bulan. Dan ingat, tiket surga itu bernama wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Segeralah raih ampunan Allah dan kalian mendapatkan surga Allah semua selalu. Makanya Pak, orang-orang dahulu itu Pak, itu luar biasa harapan mereka untuk ketemu Ramadan. Perhatikan sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di kitabnya Lataiful Ma'arif. Apa kata beliau? Kanu yad'una Allah fi sittati ashhurin ayyuballighahum ila Ramadan. Orang-orang dulu 6 bulan sebelum Ramadan datang itu doanya ketemu dengan Ramadan. 6 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, 6 bulan sebelum Ramadan datang doanya ketemu dengan Ramadan. Ketika mereka ketemu, mereka ibadah dengan totalitas, dengan maksimal. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab, "Tsumma kanu yad'una Allah fi sittati ashhurin ayyataqabbalahu minhu." Dan 6 bulan setelah Ramadan, doanya minta kepada Allah agar ibadah Ramadan mereka diterima oleh Allah. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan, doanya apa? Minta ketemu dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, doanya penuh harapan, penuh rasa takut kepada Allah, minta kepada Allah agar ibadah Ramadannya diterima oleh Allah. Maka hari-hari mereka dalam setahun itu meramadankan hari-hari setelah Ramadan. Maka Masya Allah, mereka berdoa penuh harapan mereka. Doanya didukirkan oleh Imam Ibnu Rajab di kitabnya Lataiful Ma'arif. Doanya adalah Allahumma salimni ila Rabb. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Wasallimli, dan sampaikan Ramadan kepada kami. Watasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal ibadah kami dalam bulan Ramadan. Mereka takut kalau ibadahnya nggak diterima. Makanya orang itu Pak, makin bagus ibadahnya, makin berkualitas, ketaatannya makin tinggi imannya,
itu makin takut kalau ibadahnya diterima oleh. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau dalam riwayat Bukhari, kata beliau, orang dulu wahum yusallun, mereka rajin sholatnya, wahum yasumun, rajin puasanya, wahum yatasaddaqun, rajin sedekahnya orang dulu. Walakin yakhafun an la yataqabbalahu min, tapi mereka takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Orang sekarang ada ibadahnya ala kadarnya, tapi merasa kepedean, ya, kalau ibadahnya diterima oleh Allah. Orang sekarang ada yang istighfarnya asal-asalan, tapi merasa dosanya diampuni oleh Allah. Orang dulu begitu dahsyat ibadahnya, tapi mereka begitu takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Makanya dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi kita mengatakan, kalau ada orang yang merasa kurang ibadahnya, merasa banyak dosanya, merasa tidak sempurna ketaatannya, wa yalqallah aminan. Dia akan bertemu nanti di hari akhirat dalam keadaan yang aman, dalam keadaan beriman kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling hebat ibadahnya, merasa paling sempurna ketaatannya, kata Nabi kita, fayalqallah atiman. Maka nanti orang ini di hari akhirat dia bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa dosa-dosanya. Makanya sahabat dulu luar biasa, Pak. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Hebat ketaatannya, tapi besar rasa takutnya. Dan di antara bentuk tanda berkahnya ilmu yang kita pelajari, kata Imam Ahmad di kitab Musnadnya, ziyadatul ilmi, ziyadatul khasyah. Bertambahnya ilmu, bertambahnya rasa takut. Jadi kalau kita merasa takut kepada Allah, ya ini tanda keberkahan ilmu yang kita dapat. Maka Ramadan ini kita harus bahagia, Pak. Di surat Yunus 58. Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi orang-orang beriman itu kalau ada syiar-syiar agama Allah, kalau ada perintah-perintah, panggilan-panggilan ibadah dari Allah, dia bahagia, dia senang. Ya, maka mari kemudian kita tanamkan ya keimanan di Ramadan ini. Imam Ibn Rajab mengatakan, kata beliau, Syahrul Rajab, bulan Rajab yang mudah berlalu, itu disebut dengan Syahrul Zar'i, bulan menanam. Ya, wa syahru Sa'ban, Sa'ban yang hari ini kita lewati dan akan berlalu sebentar lagi, itu disebut dengan bulan Zakiyu Zar'i, bulan menyiram tanaman. Wa Ramadan Zar'i, Ramadan itulah bulan memetik hasil tanam. Jadi ulama dulu bilang sama kita, Rajab itu bulan latihan. Sa'ban ini adalah bulan pembiasaan. Sedangkan Ramadan itu perlombaannya Ramadan. Ibarat orang mau lomba lari ini. Maka jangan sampai dia mau lomba lari 10 kilo, dia langsung lari gitu. Belum nyampe setengah kilo udah kram kakinya. Harusnya dia persiapan dulu. Persiapan itu ada di Sa'ban. Kalau kita udah biasa di Sa'ban ini mengkhatamkan Quran, insya Allah kita ringan mengkhatamkan Quran di Ramadan. Kalau mungkin di Sa'ban ini kita udah terbiasa puasa sunnah, insya Allah mudah kita puasa wajib dalam momentum Ramadan. Kalau di Sa'ban ini kita udah terbiasa bersedekah, maka begitu ringan tangan kita untuk bersedekah pada momentum Ramadan. Maka Sa'ban bulan pembiasa. Nah, makanya mudah-mudahan Ramadan yang akan datang dan Allah mudah-mudahan pertemukan kita dan kita bahagia. Ada satu nasihat yang terbaik dari sabda Nabi yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ramadan ini bulan penentu. Ingat, Ramadan bulan penentu. Dia hadir sebagai barometer kemuliaan seseorang atau kehinaan seseorang di hadapan Allah. Hina atau mulianya seseorang tergantung gimana responnya dengan Ramadan. Perhatikan sebuah sabda Nabi yang mulia dalam riwayat Bukhari. Kata Nabi kita, "Faman hurrima khairaha faqad hurim." Hadis ini Pak yang bikin sahabat ketakutan. Takut kalau mereka nggak maksimal ibadahnya di Ramadan.
Kata Nabi kita, faman hurrima khairah faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan baginya kebaikan di Ramadan, maka Allah haramkan baginya kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa itu maksudnya, Pak? Jadi kalau ada orang gagal jadi orang baik di Ramadan, mustahil dia bisa jadi orang baik di bulan-bulan yang lainnya. Itu Ramadan ini penentu. Kalau ada orang yang malas sholat di Ramadan, mustahil dia bisa rajin sholat di bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada orang yang gagal menghatamkan Al-Quran di Ramadan, maka dia mustahil bisa khatam Quran di bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada orang yang malas sholat malam di Ramadan, maka dia nggak bakal bisa rajin sholat malam di bulan-bulan yang lainnya. Nabi kita mengatakan, faman hurima khairah faqad hurim. Kalau ada orang yang diharamkan kebaikan di Ramadan, Allah haramkan baginya kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Masya Allah. Ya, ini penentu Ramadan ini. Ya, kemuliaan kita ditentukan dari respon kebaikan kita untuk menjalankan ibadah di Ramadan. Kenapa Ramadan penentu? Kata Nabi kita, "Idza atakumur Ramadan." Kalau Ramadan itu datang kepada kalian, maka kata Nabi kita, "Futih abwabal jannah." Di Ramadan itu Allah buka pintu surga dan Allah tutup pintu neraka. Wasuffidatis sayatin. Allah belenggu, Allah ini raja-raja syaitan. Makanya kalau di bulan yang surga saja dibuka, neraka saja ditutup, setan aja dibelenggu, dan kita nggak bisa jadi orang baik, kita butuh bulan apa untuk jadi orang. Ramadan ini sebagai bulan penentu. Mari kita maksimalkan. Imam Ahmad mengatakan, kata beliau, yang mulia di Ramadan itu bukan siapa yang memulai, tapi siapa yang akan bertahan. Yang memulai, dia akan memulai. Lihat masjid di negeri kita. Awal Ramadan, Insya Allah. Malam tarawih pertama, kedua, penuh masjid. Membluduk jemaah sampai keluar. Ini itu di awal-awal Ramadan. Masuk pertengahan, masuk akhir, ya Allah. Tinggal 11, Pak. Satu imamnya, satu makmumnya. Masya Allah, ya. Banyak orang terkena fitnah dunia. Yang mulia itu bukan siapa yang memulai. Semuanya bakal memulai. Tapi yang mulia itu siapa yang bertahan sampai akhir. Makanya Ramadan itu, Pak, makin berakhir, itu makin dahsyat pahalanya. Aisyah radhiyallahu taala anha cerita di kitab Syarah Bulughul Maram. Apa kata Aisyah, bunda kita Ummul Mukminin? Kata beliau, idza daqala al-ashrul awakhir min Ramadan. Apabila udah masuk 10 hari terakhir di Ramadan, gimana Nabi kita? Syadda mi'dharuh. Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Dalam kaidah Arab, mengencangkan ikat pinggang itu adalah peribahasa Arab yang menunjukkan semangat. Jadi orang Arab itu, kalau mereka ingin mengatakan semangat, mereka bilang istrinya kencangkan ikat pinggangmu. Kalau orang Indonesia apa, Pak? Sing-singkan dengan baju. Jadi kalau orang Indonesia pakai lengan baju gitu ya. Orang Arab kayak sing-singkan apa? Kencangkan ikat pinggang. Nabi makin berakhir Ramadan itu makin kencang, pinggangnya makin semangat. Kemudian kata Nabi kita, ketika masuk Ramadan, kata Aisyah, Nabi kita itu wa aiqadha ahlahu. Nabi bangunkan keluarganya. Maka kalau antum ingin Ramadannya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usahakan di momen yang tikaf 10 terakhir itu yang tikaf bersama keluarga. Ini Ramadan bersama Nabi. Ramadan bulan keluarga. Jangan sampai kepala rumah tangga hanya asik dengan ibadahnya, tapi dia nggak peduli dengan ibadah istri dan anak-anaknya. Tugas kita nih, Pak, sebagai kepala rumah tangga itu apa yang paling berat, Pak? Tugas kita yang paling berat? Bukan ngasih makan. Kalau tugas kita sebagai suami cuma ngasih makan, Pak, istri kita nih, tanpa nikah dengan kita, pasti makan, Pak. Tapi tugas yang paling berat seorang suami itu apa? Apa visi berumah tangga? Kata Imam Ibnu Katsir, visi rumah tangga itu beliau katakan ku anfusakum wa ahlikum naro.
Fa inna hadhil ayat, kata beliau, ayat ini turun sebagai bentuk visi rumah tangga. Tujuan kita berumah tangga untuk nyelamatin istri dan anak-anak kita dari siksaan Allah. Tujuan visi berumah tangga itu apa? Dalam rangka kita membimbing tangan istri dan anak-anak kita menuju surganya Allah. Makanya Amr bin Khais, saat dulu nikah itu di Libya, saat dulu kuliah di Libya. Saya ingat dengan perkataan ketika saya nikah, dulu saya nikah usia 21 tahun dulu. 21. Saya ingat dengan syekh saya, dia bilang sebuah sabda yang mulia, dan ini juga menjadi sebuah akarnya para sahabat dan para ulama tabi'in. Ini menarik perkataan ini. Ini kalau kita dengar di perkataan sebagai seorang suami ini yang bikin kita ketakutan sebenarnya. Apa kata Amr bin Fis? Kata beliau, ini saya terima ketika menikah beliau. Beliau bilang gini, kata beliau, ada sebuah akar dari Amr bin Fis yang beliau ambil dari sabda Nabi yang mulia. Apa kata beliau? Innal mar'ata la kusumati zawjaha ilallahi yaumal qiyamah. Nanti di hari akhirat akan ada seorang wanita yang menuntut suaminya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu dia datang menghadap Allah, dia bilang sama Allah, kata dia, ya Rabb, hadza zauji. Ya Rabb, ini suamiku ya Allah. Ini suami. Ketika dulu kami berumah tangga di dunia, innahu kana la yu'allimuni wa la yu'addibuni. Suamiku ini ketika kami berumah tangga dulu nggak pernah mendidikku dalam ketaatan, nggak pernah mengajarkanku dalam agama, nggak pernah nyuruhku untuk beribadah. Dia hanya sibuk mencari uang, dia kasih aku nafkah secara lahir, di situ dia bilang selesai kewajibannya. Padahal kewajiban yang terbesar seorang suami apa? Mengantarkan istrinya untuk menuju surga. Makanya rumah tangga itu bukan sehidup semati, tapi rumah tangga itu adalah sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Itu rumah tangga dan istri, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Ramadan ini bulan keluarga. Ini bulan keluarga. Bina keluarga kita. Jangan sampai menjadi suami yang Nabi sebut dalam riwayat Tirmidzi disebut dengan ad-dayyus. Untuk ad-dayyus. Allah bilang, kata Allah dan lisan nabinya dalam riwayat Tirmidzi, kata Nabi kita, la yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok Allah enggak melihat kepadanya pada hari kiamat. Imam Qurtubi di kitabnya Tadzkirah mengatakan makna la yanzurullah la yadkhulul jannah. Ini orang enggak akan masuk surga. Siapa dia? Kata Nabi kita yang pertama, Abdul Walid, orang yang durhaka sama ibunya. Durhaka sama ibunya. Orang kalau durhaka sama orang tuanya, disiapkan azabnya di akhirat dan ditunjukkan kehinaannya di dunia. Yang kedua kata Nabi kita adalah al-mar'atu mutarajjid. Seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Ini tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat nanti. Yang ketiga, ini nasihat untuk kita nih, untuk saya pribadi dan untuk antum semua. Yang ketiga kata Nabi kita yang enggak dilihat sama Allah pada hari kiamat adalah dayyus. Apa makna dayyus? Al-Imam Ibnu Abil Manzur mengatakan makna dayyus adalah seorang kepala rumah tangga yang membiarkan kemaksiatan tegak di rumah tangganya. Istrinya nggak sholat, dia biarkan. Anaknya sibuk main HP sampai nggak sholat, dia biarkan. Anaknya nonton TV di rumah, ada iklan-iklan yang nggak layak dilihat, dia biarkan. Nabi ad-dayyus. Kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita, Pak. Makanya Ramadan bulan keluar. Saatnya kita menata keluarga kita. Maka hajat dari kemudian kita berRamadan bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian kita maksimalkan keimanan kita. Kita bahagia dengan Ramadan. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai beban, tapi jadikan peluang-peluang kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama kita penting untuk persiapan Ramadan bersama Rasulullah SAW itu. Ingat, arti makna Ramadan bersama Rasul itu adalah Ramadan Rasul itu berbasis ilmu. Berbasis ilmu. Apa ilmu yang dimaksud? Kata Imam Ibnu Rajab, ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu yang dimaksud adalah perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan para sahabat. Artinya ibadah kita harus menggunakan landasan ilmu yang benar. Ibadah nggak boleh ngarang bebas. Nggak ada ruang bebas berinovasi dalam ibadah, itu nggak ada.
Kalau mau inovasi dalam perkara dunia, silakan. Dulu nggak ada apa? Dulu adanya Onta gitu, sekarang adanya Toyota. Nggak apa-apa, itu inovasi dunia, silakan. Ya, dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone, silakan. Nabi kita katakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Masalah dunia silakan berinovasi. Kalau inovasi dunia itu digunakan dalam kebaikan, insya Allah bernilai pahala. Tapi dalam ibadah nggak ada ruang untuk inovasi. Apa yang diajarkan kita lakukan. Makanya jadikan ibadah kita ini ibadah yang di atas basis ilmu. Apa contohnya? Ibadah yang dibangun di atas basis ilmu. Yang pertama kata para ulama kita adalah ibadah kita harus betul-betul tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Karena kalau ada orang yang di siang hari Ramadan dia tahan lapar dan haus, tapi dia nggak bisa menahan lisannya dari menggunjing orang lain, dari perkataan-perkataan yang fahis, perkataan-perkataan yang kotor. Ingat kata Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi kita, "Malam yada' qaulal dzur wal 'amala bihi wal jahl." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, di siang hari Ramadan dia tetap menyampaikan perkataan yang kotor, dia tetap menggunjing saudara, dia tetap menyampaikan perkataan yang keji, dia tetap bersuuzon berburuk sangka dengan saudaranya, falaisa lillahi hajah. Allah nggak peduli dengan puasa. Capek dia lapar dan haus, tapi sia-sia puasa. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi tahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, di siang hari Ramadan kalian akan menyaksikan pemandangan yang unik. Kata Imam Syafi'i, di siang hari Ramadan kalian akan saksikan pemandangan yang unik. Ada orang yang bisa nggak makan, bisa nggak minum. Dia tahan lapar dan haus, padahal makanan itu Allah halalkan untuk dia. Makan itu zatnya kan halal. Tapi dia bisa nggak makan dan nggak minum, tapi dia nggak bisa untuk tidak memakan bangke daging saudara. Dia kalau makan nasi bisa dia nggak makan dan minum karena dia lagi puasa. Padahal nasi itu kan halal, zatnya halal. Tapi dia nggak bisa kalau dia nggak makan bangke saudara. Kenapa? Di siang Ramadan dia sibuk menggunjing saudara. Dan Al-Quran mengatakan orang yang menggunjing saudaranya itu apa? Yuhibbu ahadukum ayyakula lahma aqihi maitan fakarihtum. Maka tahan di sini. Imam Qurtubi ditanya oleh muridnya, bagaimana cara kita mengetahui nilai kita di hadapan Allah? Maka kata Imam Qurtubi, lihat apa yang keluar dari lisanmu, itulah nilaimu di hadapan Allah. Lihat apa yang keluar dari lisanmu, itulah nilaimu di hadapan Allah. Kalau yang keluar kebaikan, begitu baiknya nilaimu di hadapan Allah. Kalau yang keluar kalimat yang kotor, begitu hinanya nilaimu di hadapan Allah. Makanya ketika ada seorang sahabat Uqbah bin Amir nanya sama Nabi, ya Rasulullah, inna min sara'il Islam kitkatur syariah Nabi. Ya Rasul, syariah Allah ini banyak banget ini. Banyak, perintah Allah itu banyak banget. Mana yang paling utama? Apa kata Nabi kita? Yang paling utama kata Nabi kita adalah la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Yang paling utama itu lisanmu kayak untuk berzikir kepada Allah. Nah, Ramadan adalah bulan kita untuk kita banyak beristighfar. Tidak hanya yang kita jaga perut kita, jaga lisan kita. Ya, ini puasa yang berkualitas. Yang kedua, kata para ulama, di antara tanda puasa berkualitas itu jaga dua waktu yang utama. Di antaranya adalah waktu berbuka dan waktu sahur. Makanya di kaidah fikih dikatakan puasa berkualitas itu adalah ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur. Berbukanya disegerakan, sahurnya diakhirkan. Apa pengertian berbuka disegerakan itu? Apa artinya? Kata para ulama kita, artinya dalam kaidah fikih adalah kalau azan maghrib sudah berkumandang pada lafaz azan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada lafaz yang pertama, jangan lafaz yang terakhir, lama. Pada lafaz yang pertama, batalkan puasa. Azan maghrib ya Pak ya, jangan azan asar Pak. Karena maghrib dengan asar itu sama bunyi azannya. Nah ya, azan maghrib di wilayah tinggal nih. Antum di Jakarta, kan ikuti azan Surabaya Pak. Gitu ya. Jadi azan Jakarta ya, azan masjid jami yang terdekat. Itu memang menyegerakan.
Ya. Dan kata para ulama, berbuka puasa sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi buka puasa sesuai dengan sunnah Nabi itu, kalau itu ibarat air minum gitu ya. Antum azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara sunnah yang Nabi jelaskan adalah antum minum air putih. Minum air putih, baca Bismillah. Bismillah. Habis antum baca Bismillah, baru antum baca doa buka puasa. Doanya sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia. Doanya zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa yang sesuai dengan dalil dan sunnah yang benar. Baru antum mencicipi kurma. Nabi kita mengatakan idza aftara ahadukum. Kalau kalian ingin berbuka puasa, falyuftir ala tamrin. Awali buka puasa dengan kurma. Fa illam yajid, kalau enggak punya kurma, falyuftir ala ma'in, berbuka dengan air putih. Fa innahu ta'urun, dua perkara ini, kurma dan air putih, makanan yang Allah rekomendasikan untuk kalian. Dijamin suci oleh Allah. Kalau dokter bilang, Pak, Bapak hanya boleh makan bubur ayam umpamanya. Kita taat banget tuh sama dokter. Tapi ini Allah yang bilang. Makanan terbaik mengawali buka puasa apa? Kurma dan air putih. Gitu ya. Hadis ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya antum dapatin dulu pahalanya. Dapatin dulu sunnahnya. Ya. Antum minum air putih, cicipi kurma, habis itu baru antum punya kolak, punya cendol, gorengan, sikat tuh. Ya, asalkan tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir, dan sesuai dengan kondisi kesehatan. Jadi bukannya kita terlarang nikmati, tapi antum dapatin dulu pahalanya. Sunnah itu hadir untuk menjaga kesehatan kita, Pak. Anak pernah baca ya. Ya. Nah. Oh, nah, barakallahu fikum. Fi amanillah, Pak ya. Nah, amin. Barakallahu fikum. Pernah baca artikel kesehatan, ya. Di artikel kesehatan dinyatakan bahwa kalau perut kita kosong seharian, Pak, seharian perut kita kosong. Terus yang pertama tersentuh ketika berbuka itu adalah kurma air putih, itu ada 17 manfaat kesehatan yang didapat. Ya, mempelancar peredaran darah, menguatkan fungsi lambung, fungsi jantung, banyak manfaatnya. Makanya Nabi kita itu 63 tahun usianya, sakitnya seumur hidupnya cuma 2 kali. Sama kita ya Pak ya, kita sakit 2 kali sepekan. Sepekan sakit 2 kali. Karena memang salah satu penyebab sakit adalah makanan dan pola makan. Nah, makanya ini. Makanya kata saya Muhammad bin Shalih di kitab fatwanya apa? Kalau engkau ingin tahu orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, lihat saat berbuka puasa. Saling berbuka puasa. Masya Allah. Makanya dapatin sunnahnya dulu, Pak. Lagi bapak-bapak yang ahlul hisab gitu kan. Azan kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakasum punya begini. Masya Allah. Jaga Pak kesehatannya ya Pak ya. Dapatin dulu sunnahnya ya. Dapatin dulu pahalanya. Ya. Jadi azan berkumandang, nikmati air putih, ya, cicipi kurma, insya Allah. Ya. Baru yang lainnya setelah itu Pak ya. Baru kemudian cendol kol, nikmatin. Ya. Kan dunia itu boleh dinikmati sepanjang tidak merusak akhirat kita. Nah, itu namanya kesenian. Ya, dan di saat kita menjelang berbuka itu perhatikan waktunya. Apa letak kemuliaan Ramadan? Ramadan itu yang mulia waktunya apa? Menit dan detik Ramadan adalah waktu yang mulia. Dan di antara waktu yang paling mulia di Ramadan adalah waktu menjelang berbuka puasa. Waktu menjelang berbuka puasa. Ya, ini waktu yang mustajab sakral. Maka kata para ulama kita tidak ada waktu yang paling utama di Ramadan waktu berbuka. Dan amalan yang terbaik menjelang berbuka adalah berdoa. Ini antum apa Ramadannya bersama Rasulullah ini. Berdoa ya, berdoa kepada Allah, angkat tangan kita berdoa minta kepada Allah. Ini waktu yang sakral, waktu yang utama ini. Menjelang berbuka puasa, matiin dulu TV-nya. Ya. Kemudian perhatikan sahur. Perhatikan sahur. Ikhwani fiddin, sahur itu di kaidah fikih dikatakan sahur itu nama waktu. Makanya bukan makan sahur, tapi makan di waktu sahur. Dalam Islam itu ada waktu fajar, ada subuh, ada syuruk, ada pagi, ada duha,
ada siang, sore, malam. Malam dibagi 3. Ya, ada awal malam, ada pertengahan malam, ada akhir malam. Akhir malam, ujung malam menjelang azan subuh yang itu itu disebut dengan waktu para ulama. Tapi secara sanad dan secara makna hadis bermasalah. Ya, ketika Abu Bakar datang kepada Aisyah nanya, "Ya Aisyah, kapan Nabi itu sahurnya?" Kata Aisyah, "Bi khadrina khamsina ayat minal Quran," sama dengan kalian membaca 50 ayat di surat Al-Baqarah dalam Al-Quran. Maka ulama berijtihad, berarti Nabi itu sahurnya sekitar 30 menit menjelang azan subuh berkumandang. Ya. Sahur bedakan dengan malam. Sahur itu waktu menjelang subuh, malam beda lagi. Ya. Kalau ada orang yang bilang saya makan sahur jam 2 malam, itu bukan makan sahur namanya, itu makan malam namanya. Ya. Sama kan kalau kita lihat kalau ada orang ngomong begini kita anggap orang stres ini. Kalau dia ngomong gini, saya sarapan pagi jam 12 siang. Oh, stres banget nih orang nih. Sarapan pagi jam 12 siang itu sama dengan kalimat saya sahur jam 2 malam. Karena waktu sahur dengan malam itu beda kata para ulama. Makanya dalil tentang sahur tidak hanya berkaitan dengan makan. Di hari-hari selain hari-hari puasa Allah cerita di Al-Quran tentang sahur. Kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Nabi dan para sahabat terdahulu masuk waktu sahur. Artinya di hari-hari selain puasa itu Nabi memperbanyak beristighfar. Jadi sahur itu adalah waktu menjelang azan subuh berkumandang. Makanya kalau hari ini antum menempelkan jadwal imsa'iyah, ya, kita juga memberikan edukasi. Udah 5 tahun yang lalu kita pernah diskusi dengan Majelis Ulama Indonesia dan beberapa teman-teman dari Permas Dakwah. Harusnya yang benar jadwal imsakiyah itu tidak boleh berbeda dengan jadwal azan subuh. Antum mau baca kitab apa? Kitab Muqtabar. Kitab apa yang mau dibaca? Mau kitab kuning, kitab bot, kitab apalah namanya. Puasa itu nama lain dari puasa adalah al-imsak. Itu namanya dari puasa. Maka harusnya kalau subuh itu jam 4.30, harusnya imsak 4.30. Itu kaidahnya. Kapan kita dilarang makan dan minum? Kalau azan subuh sudah berkumandang. Kaidah. Makanya dari SD dulu kan kita dijelaskan sama guru agama kita pengertian puasa. Dari supaya ini baru pengantar nih Pak. Waktu kurang 8 menit lagi. Baik, persingkat ya. Kan dari dulu kita diajarkan ya, diajarkan sama guru agama kita puasa dan menahan lapar dan haus mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kan begitu. Masih kan pelajaran SD Pak? Udah lupa. Kalau Imam Syafi'i itu lebih simpel pengertiannya. Puasa adalah menahan lapar dan haus dan segala apa yang Allah haramkan. Mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah, itu yang ingat. Nah, maka ingat puasa ini dibangun atas basis ilmu. Kaidah ilmu yang benar sehingga kemudian kita berpuasa benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi dan itulah Ramadan bersama Rasulullah SAW. Ya. Yang berikutnya kita perlu persiapan amal. Persiapan amal. Amalan yang paling utama bukti kita Ramadan bersama Rasulullah SAW. Amalan yang paling utama setelah puasa adalah antum dan kita semuanya mari berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Ini amalan yang penting. Karena ternyata hadis tentang puasa dan Quran itu datang beriring-iringan. Kata Nabi kita dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi kita innal Qur'ana wasyama yasfa'an. Nanti di hari kiamat, di hari akhirat, Quran dan puasa itu akan datang beriring-iringan memberikan syafaat penolong bagi orang yang gemar melakukannya. Mari Pak kita khatamkan Quran di Ramadan. Mari kita mulai latihan dari hari ini. Ya. Mari kita simak dalam kitab Siyar A'lam Nubala tentang pengakuan ulama-ulama dahulu tentang dahsyatnya mereka mengkhatamkan Quran. Pengakuan dari murid-murid mereka. Apa kata murid mereka? Wa kana al-Aswad. Ada ulama namanya Imam Al-Aswad. Idza dakhala Ramadan, kalau Ramadan masuk, yakhtimul Quran, dia khatamkan Quran fi kulli lailatain. Dia khatamkan Quran per 2 malam. Setiap 2 malam dia khataman Quran. Siapa Imam Al-Aswad? Dia adalah seorang ulama yang sibuk. Mufti di sebuah kerajaan. Dia ulama yang sibuk menuntut ilmu, sibuk mendakwakannya.
dia punya bisnis, dia juga dagang, dia juga punya usaha. Dia jauh lebih sibuk daripada kita. Tapi Masya Allah, keterikatan hatinya dengan Quran luar biasa. Jadi kata Imam Syafi'i, sibuk dengan Quran itu, sibuk dengan Al-Quran, itu sebuah bentuk keberkahan. Tapi kalau kemudian kita nggak baca Quran gara-gara kesibukan dunia, kita berada pada perangkap jebakan iblis. Makanya kata Utsman bin Affan, ingat perkataan ini. Kata Utsman, "Lau tahurat qulubukum massa bi ajmin kalami rabbikum." Kalau bersih hatimu, kamu itu nggak akan pernah puas baca Quran. Kalau bersih hatimu, engkau nggak akan pernah kenyang baca Quran. Lau tahurat qulubukum massa bi ajmin kalami rabbikum. Berarti kalau sehari 2 hari nggak baca Quran, sebulan 2 bulan nggak baca Quran, berarti kata Utsman bin Affan ini, berarti ada yang kotor di hati kita. Kalau hati kita bersih, nggak kita baca Quran. Lihat kita perlakukan handphone kita, lihat. Kita mau kerja yang dilihat handphone, mau makan yang dilihat handphone, mau mandi yang dilihat handphone. Coba Quran kapan kita lihat? Kata Imam Syafi'i, kalau bersih hatimu dan dikutip oleh Utsman bin Affan, bersih hatimu nggak akan pernah kenyang kalau baca Quran. Coba kita lihat kata para ulama kita di kitab Syiar Alam Nubalah. Wa kana al-Qatadah, ada ulama namanya al-Qatadah. Qatadah ini yakhtimul Quran fi kulli sab'in. Dia khatamkan Quran per 7 hari. Per 7 hari dia khataman Quran. Ya. Kemudian idza dakhala Ramadan, kalau Ramadan masuk yakhtimul Quran fi kulli salasin. Kalau Ramadan masuk di awal-awal, dia khatamkan Quran per 3 hari. Wa idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan, kalau udah masuk 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari Ramadan, maka yakhtimul Quran fi kulli lailatin. Dia khatamkan Quran per 1 malam. Setiap 1 malam dia khatamkan Quran. Masya Allah. Wa kana Syafi'i, adapun Imam Asy-Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan, dia khatamkan Quran selama Ramadan sittina marratan khidmatan. Dia khatamkan Quran selama Ramadan sebanyak 60 kali. Sehari dia khataman 2 kali, Pak. Jauh dia lebih sibuk daripada kita. Jadi jangan coba-coba pakai alasan kesibukan. Itu Quran bukan bacaan para pengangguran. Ulama jauh lebih sibuk daripada kita. Nah, mari kita berlomba-lomba baca Quran. Ya, Quran itu adalah masa depan kita. Karena kalau Quran kita baca, Quran yang menjamin masa depan kita di hari akhir. Imam Qurtubi di kitab Tazkirahnya dia bilang sama kita, kata dia, wahai kaum muslimin, di pidatonya, di khutbahnya dia bilang, wahai kaum muslimin, dunia ini nggak punya masa depan. Kata beliau, dunia nggak punya masa depan. Lihat orang-orang kaya, kaya dia, ujung-ujungnya meninggal dunia dia, selesai masa depan. Lihat pejabat yang tinggi, tinggi jabatannya, ujung-ujungnya meninggal dunia dia. Maka kalau engkau punya masa depan di dunia, menjadi orang yang bermanfaat, maka lanjutkan masa depanmu untuk surga. Itu akhirat. Maka jangan tertipu dengan dunia ini. Jangan sampai gara-gara kita sibuk, kita nggak bersilaturahim dengan Al-Quran. Padahal itu yang akan kita. Allah ingatkan kita, innamal hayatud dunya la'ib wa lahun. Dunia ini permainan. Allah yang bilang nih, berimankah kita dengan perkataan Allah? Dan Allah bilang, ini dunia main-main ini, kata Allah. Dunia main-main, kata Allah. Apa itu permainan dulu saya dulu di desa, di Padang itu dulu, seorang Padang. Dulu saya ingat, dulu ada permainan apa monopoli. Apa monopoli, Pak? Nah, ya, anak-anak kecil, orang gede juga sering main monopoli. Monopoli itu gini, umpamanya kita jalanin pionnya apa-apanya dia. Ketemu hotel dibeli. Itu main. Ketemu hotel dibeli. Ketemu rumah mewah dibeli. Dia ke Paris, ketemu apa lagi? Tempat wisata dibeli. Itu main. Habis main, tutup kertasnya. Tutup kertas monopoli. Tutup kertas. Tanya sama yang main, kemana yang tadi hotel dibeli? Beli kemana? Ada. Kenapa nggak ada? Itu permainan. Rumah yang dibeli kemana? Nggak ada. Itu permainan. Dunia begitu. Kata Imam Syafi'i, malakum minat dunia wa ma fiha. Jika kalian itu pemilik dunia dan seisinya, masuk kalian ke liang lahat kuburan kalian, hanya kain kafan yang kalian bawa. Jenderal pangkat kalian dibungkus dengan kain kafan, selesai urusan kalian. Dunia nggak punya masa depan, kata para ulama kita. Maka raih impian kita di dunia, tapi niatkan kalau impian itu tercapai jadi yang bermanfaat, sehingga manfaat itu kita bawa sini.
Baca Quran itu. Ini kitab masa depan, ini aset simpanan kita itu. Jaga sholat. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar menemui seorang pedagang di pasar. Si pedagang lupa dengan sholat. Kata dia, berapa gaji? Berapa gajimu sehingga kau berani meninggalkan sholat? Berapa gaji? Ditanya gaji. Oh, Masya Allah. Kata para ulama, kalau engkau ingin tahu nilaimu di hadapan Allah, gimana posisimu di hadapan Allah itu seperti apa? Maka kata Al-Imam bin Hajar mengatakan, kata beliau, kalau engkau ingin tahu posisimu bagaimana di hadapan Allah, maka lihat posisi sholat di hati. Kalau engkau beranggapan, sholat mah antara penting nggak penting engkau di hadapan Allah. Hanya kata Imam Hasan al-Basri, islahu sholatakum fa aslihullah hayatakum, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Apa masalahmu nggak beres? Karena nggak beres. Ini asal para ulama. Nah, maka ikhwan fillah, Ramadan bulan rangkaian ibadah dan taat. Selama ini saya sampaikan dengan penuh rasa kecintaan karena Allah. Mari kita maksimalkan Ramadan ini. Andaikan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya, Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita punya untuk menghadap Allah. Banyak yang berlalu di hadapan kita. Lalu kita punya saudara, punya teman, punya orang tua, mereka udah dipanggil oleh Allah. Kata Imam Syafi'i, kita ibarat antrian mayat yang sedang menunggu gilirannya. Mari jemaah kaum muslimin, hidup ini tidak berlama-lama. Kita kumpul sekarang di sini, terakhir saya. Kumpul kita sekarang di sini, Masjid Al-Barokah. Ya, kumpul kita sekarang di sini, sadarkah kita di saat ini juga ada miliaran ahli kubur minta balik ke dunia. Antum kumpul nih kita sekarang di sini, sadarkah di saat ini juga ada miliaran ahli kubur minta balik ke dunia. Permintaan kan diabadikan dalam Al-Quran. Allah bilang sama kita nih, Allah informasikan kepada kita. Kata Allah, tiap saat tuh penghuni kubur dia bilang sama Allah apa? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikin kami ke dunia ya Allah. Kami ingin beramal soleh ya Allah. Ternyata dunia yang kita kejar bukan itu yang menolong kita. Maka mari kemudian kita jaga ibadah kita, jaga sholat kita, jaga Quran kita. Nah, insya Allah itu yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu. Baik, itu saja ya. Afwan ya, akhi ya, waktunya keterbatasan. Tidak ada maksud apapun. Ini hanya nasihat untuk pribadi saya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semuanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Nah, barakallahu fiik. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Al-Karim, Ustaz Ilahi Abu Ridho, pada hadirin hadirat Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa dipersilahkan. Kebetulan ini ada pertanyaan dari Zoom. Mungkin bisa langsung saya sampaikan ya Ustaz sambil menunggu hadirin yang ada di sini untuk bertanya. Pertanyaan pertama ada dari Bapak Anwantoro. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika 10 hari terakhir Ramadan kita dianjurkan untuk mengencangkan ikat pinggang untuk semakin semangat beribadah. Namun fenomena di Indonesia, kita justru sibuk mempersiapkan Lebaran dan mudik Lebaran. Yang mana saat melakukan perjalanan mudik, kita sering meninggalkan momen-momen ibadah di akhir Ramadan. Amalan-amalan apa yang sebaiknya dilakukan saat melakukan perjalanan mudik yang biasanya memakan waktu sehari semalam penuh? Sehingga amalan tersebut bisa setara dengan saat kita tidak melakukan perjalanan mudik. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, nafa'allahu wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amal shalih. Nah, yang ditanyakan ini sangat bagus sekali ya, karena ini berkaitan dengan budaya kita di Indonesia. Karena budaya kita itu budaya kalau masuk momentum akhir Ramadan, banyak di antara kita yang kemudian punya budaya mudik pulang kampung ya. Saya ingin sampaikan satu hal bahwa mudik ini baik, Pak. Ya, mudik itu baik, mudik itu bagus ya, karena kita silaturahim, kita menyambung tali silaturahim dengan sanak famili yang ada di kampung halaman kita. Ini baik, ya. Tapi memang saya ingin ingatkan bahwa perkara-perkara dunia yang lebih baik itu jangan sampai merusak tujuan prioritas kita untuk beribadah. Tentu untuk mencapai derajat level yang sama ketika mudik dengan orang yang kemudian dia tetap istiqomah sampai Lebaran datang, untuk setara tentu ini akan sulit. Tapi minimal kaidah fikih mengajarkan kepada kita, mal la yutraku kullu la yutraku kullu. Kalau keutamaan yang banyak
yang utama itu nggak bisa kita dapatin semuanya, maka amalan itu jangan tinggalkan semuanya. Saran saya kepada teman-teman yang mudik, maka yang pertama adalah hiasi setiap perjalanan ini dengan berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Di antara zikir-zikir yang paling utama yang Nabi ajarkan di 10 malam terakhir. Zikir ini boleh kita baca kapanpun. Doa ini boleh kita baca kapanpun. Di awal Ramadan pun boleh. Tapi yang paling ditekankan sama Nabi, baca ini sebanyak-banyaknya di 10 terakhir atau di 10 malam terakhir. Nabi ajarkan langsung kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Berbanyak baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca ini. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun. Ya, tuhibbul afwa. Engkau mencintai orang yang meminta ampun. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Ini adalah doa yang paling luar biasa. Kenapa? Doa Ramadan itu yang paling utama, doa minta ampun. Wah, minta ampun, tak minta duit gitu ya. Tapi bukan itu doanya. Kita minta ampun doanya. Kata Imam Ibnu Katsir, jawabannya adalah, kata beliau, in ghafarta laqad aflah. Jika Allah sudah ampuni dosamu, selesai urusanmu. Misalnya kita dikasih sama Nabi doa yang terbaik. Perbanyak ya baca itu. Dan usahakan kalau kita kemudian mudik, usahakan kalau bisa kita tetap tidak meninggalkan sholat malam. Wajib tentu kita tegakkan ya. Yang saya yakin nggak mungkin orang meninggalkan yang wajib. Tapi yang sunnah ini usahakan tetap ditegakkan. Ini mungkin membedakan musafir di Ramadan dengan musafir di luar Ramadan. Kalau musafir di luar Ramadan mungkin kita yang sunnah-sunnah mungkin bisa kita tinggalkan. Tapi di Ramadan tetap kalau bisa umpamanya mampirlah sejenak ke rest area gitu ya, walaupun hanya sejenak untuk menegakkan terawih. Terawih itu berapa sih lamanya? 1 jam. Mampirlah sejak sampai istirahat antum. Ya sampai istirahat, pokoknya kalau antum perjalanan dari mana umpamanya? Dari Jakarta ke mana? Ke Padang umpamanya, ke Medan umpamanya, naik bis, bawa mobil sendiri, mampirlah sejenak. Ya, mampir sejenak kemudian antum perbanyak apa? Sholat, perbanyak berdoa di situ. Iya sih Ramadan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang di puasa kita memang nggak kuat untuk berpuasa, betul. Ada rukhsah untuk kita berbuka di siang hari Ramadan. Tapi kalau bisa lisan kita nggak ada istilah berbuka, Pak. Lisan kita tetap basah untuk berzikir kepada Allah. Lisan kita tetap digunakan bergerak untuk berzikir kepada Allah. Karena luar biasa pahalanya, perbanyak beristighfar, perbanyak baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya perbanyak minta ampun kepada Allah, maka ini cara kita untuk mengoptimalkan malam-malam Ramadan, hari-hari Ramadan. Walaupun dalam kondisi kita sedang mudik lebaran. Mudah-mudahan dimudahkan perjalanannya ya. Barakallahu fiikum. Nah, Baik, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya ada pertanyaan. Oh, ini pertanyaannya hampir sama. Bagaimana memaksimalkan 10 hari terakhir untuk kami yang bekerja untuk iktikaf tidak bisa maksimal? ya. Seutama-utamanya memaksimalkan 10 hari terakhir dan seutama-utamanya memang dengan cara beriktikaf. Seutama-utamanya. Ya, jadi kalau antum yang bisa yang tikaf, kan ada pilihannya. Kalau memang bisa full 10 hari siang malam silakan. Kalau nggak bisa kemudian siang malam malamnya saja. Malam tiap malam nggak bisa pilih malam-malam ganjil. Ya malam-malam ganjil nggak bisa pilih malam ganjil yang utama. Di antaranya kata Nabi kita 25, 27, 29. Nggak bisa juga pilih dua yang utama 27 dan 29. Nggak bisa juga wallahu alam gimana tuh jawabannya? Nggak bisa juga. Ya, ya kalau nggak bisa juga musibah ya perbanyak beristighfar. Nah, jadi seutama-utamanya yang tikaf. Tapi kalau memang tidak bisa yang tikaf, seperti pada wanita, wanita yang datang bulan, tak bisa dia tikaf. Karena perintah Al-Quran jelas. Karena wanita yang datang bulan itu, dia yang lagi dapat haid, dia nggak bisa tikaf di masjid. Ya, jadi ijma para ahli fikih mengatakan, dua perkara yang dilarang bagi wanita datang bulan itu, yang berkaitan keseharian ya, yang tikaf di masjid dan juga sholat, termasuk ibadah puasa. Maka dia bisa, kemudian kalau dia nggak bisa tikaf, maka kemudian dia perbanyak berpikir. Tadi yang saya sampaikan. Baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Termasuk antum yang bekerja. Ya, Ustaz ini kayaknya memang saya kalau ini masih bekerja masih lembur. Ustaz. Lembur sampai jam berapa? Sampai jam 2 malam banyak. Masya Allah ya. Ya, kalau memang begitu kondisinya, maka yaudah ya antum banyak apa? Berbanyak berpikir, berbanyak beristighfar. Ya, antum di sela nanti istirahat, banyak baca Al-Qur'an. Maka ingat ya, baca Quran. Usahakan antum khatam. Karena khataman Quran di Ramadan adalah contohnya para sahabat, contohnya para salafun saleh. Jadi kalau ditanya kepada kita mana yang lebih utama baca Quran atau memahami Al-Quran, kalau di bulan yang lain selain Ramadan lebih utama baca dan pahami bacaan.
Tapi kalau di Ramadan yang paling utama baca Quran. Hatamkan ini Pak. Karena setiap huruf yang antum baca itu bernilai pahala yang besar. Maka kalau kita makin menghatamkan makin banyak huruf yang kita baca. Itu kaidah fikih. Nah, barakallahu fiik. Baik, Ada baik lagi? untuk hadirin hadirat yang hadir di Masjid Al Barokah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ah, Saya kasih ini. dua temannya. Nah, satu. Nah, kalau kadang-kadang kita ada yang memperingati nuzul Quran itu kan biasanya tanggal 17 ya. Nah, sementara pada saat eh, Rasul menyampaikan bahwa turunnya Al-Quran itu di malam-malam ganjil setelah 10 hari terakhir. Itu bagaimana tadi? Nah, makanya Quran itu yang paling utama di Quran itu adalah membacanya, memahaminya, mengamalkannya, bukan memperingatinya. Ini kaidah. Ya, jadi yang utama di Quran itu adalah membacanya. Karena kalau memang orang memperingati Quran, turunnya Quran nanti akan ada khilaf. Karena ulama itu berbeda pendapat tentang kapan Al-Quran itu diturunkan. Gitu ya. Makanya pendapat yang rajih dan sahih, pendapat yang kuat dan benar, Quran itu diturunkan di malam-malam 10 malam terakhir Ramadan. Nah jelas ayatnya inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar itu adanya di mana? Di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi ingat kita harus menjadi orang-orang yang berlapang dada. Ya, jadi tidak boleh kita tergesa-gesa untuk mengharamkan siar-siar kaum muslimin, nggak boleh. Dakwah itu harus berlapang dada. Jadi kalau memang di masyarakat kita kemudian masih sibuk dengan peringatan-peringatan, saya kenapa saya sampaikan di majelis ini, saya rasa ini adalah majelis orang-orang yang udah biasa ngaji, maka saya rasa saya sampaikan dengan jelas ya, oh kalau memang peringatan itu memang pada hakikatnya tidak ada sunnahnya gitu ya. Tapi kalau antum dakwah di masyarakat, jangan sampai kemudian kita dianggap asing juga gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan ya, nyampaikan kepada masyarakat dakwah ini agar orang tidak salah paham. Jadi kalau itu terjadi, pelan-pelan. Karena hidayah itu bukan milik kita. Kita dai mengajak, kita bukan qadhi, kita bukan hakim yang memutuskan perkara, kita dai, ajak dengan santun, dengan lemah lembut gitu ya. Jadi ingat kalau bicara tentang Quran diturunkan jelas, tapi memang ada beberapa kaidah ulama membahas. Kata para ulama kita, ini pendapat di sebagian pendapat Syafi'i ya. Jadi Quran itu turun dengan dua tahap. Ini tentang sejarahnya. Pertama Quran itu turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Ya, nah turunnya memang itu di malam Lailatul Qadar, turunnya sekaligus. Turunnya sekaligus. Yang kedua, Quran itu turunnya secara berangsur-angsur. Nah, ini sebagian para ulama mengatakan, kata saya Rahman Al-Barquri, kata dia, ada ulama berpendapat bahwa turun berangsur-angsur itu. Turun pertama kali ketika Nabi benar-benar di Gua Hira, melalui perantara malaikat Jibril, itulah yang turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini ada sebagian yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 12 Ramadan, ada yang mengatakan 15 Ramadan. Tapi turunnya sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz atau ke langit dunia itu. Memang turunnya itu sekaligus itu memang di Lailatul Qadar. Itu tidak ada khilaf, tidak perbedaan. Tapi turunnya secara berangsur-angsur pertama kalinya itu memang ada ulama yang mengatakan turunnya di 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 12 Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan yang lainnya. Ya, ada yang mengatakan di bulan Sa'ban, di bulan Di bulan Rabiul Awal. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang kuat kita memang tetap turunnya di bulan Ramadan. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini perbedaan di kalangan para ulama dan tentu ini dibangun di atas sebuah dalil ya. Jadi yang paling utama di Quran memang membaca, mengamati, memahami. Tapi kalau ada saudara kita yang kemudian masih memperingati nuzul Quran dengan tujuan untuk mensyiarkan Al-Quran, doakan mereka mudah-mudahan betul Quran ini menjadi pribadi bagi kita gitu ya. Jadi dakwah hari ini tidak boleh dakwah yang terlalu tergesa untuk menyalahkan. Dakwah yang belapang dada sepanjang kemudian itu tidak jatuh kepada kekufuran, kita maafkan ya dakwah dengan itu ya. Nah, barakallahu fiik. Baik, satu penanya lagi. Monggo, Pak. Nah, Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz, bertanya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa pada waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada baiknya untuk kita beriktikaf tidak sendirian, tapi membawa serta keluarga. Gitu ya, Ustaz. Jadi mohon izin kalau misalkan keluarga itu anak masih kecil-kecil, kalau misalkan kita bawa itu suka main-main gitu ya di masjid, bahkan bisa mengganggu kekhusyukan ibadah di masjid. Kemudian juga mungkin ada bayi juga yang nangis-nangis gitu seperti itu. Seperti apa Ustaz kalau seperti itu untuk baik untuk orang tua laki-lakinya maupun yang orang tua perempuan, Ustaz. Apakah tetap diwajibkan untuk lebih baik untuk ikut iktikaf atau seperti apa? Nah, barakallahu fikum ya. Luar biasa ya pertanyaannya, ini penting banget ya. Eh, Kaidah ketaatan itu Allah ajarkan kepada kita ya. Allah katakan kaidah ketaatan itu adalah fattaqullaha mastata'tum. Taati Allah, beribadah kepada Allah, tapi ada batasnya. Batasnya sesuai dengan maksimal kemampuan kita. Jadi kalau memang kondisinya demikian, umpamanya kalau kita bawa anak yang masih bayi, khawatir juga nggak baik untuk kesehatannya gitu kan, nah malam hari itu, atau khawatir mengganggu atau mungkin apa atau anak yang mengganggu gitu ya, khawatir orang lebih lagi khusyuk beribadah kemudian anak lari-lari dan khawatir nanti jemaah kaum musliminnya khawatir terganggu gitu ya, maka kalau memang itu terjadi dan kita melihat itu ada mudorotnya, maka nggak apa-apa, silakan nanti musyawarah dengan pasangan kita ya, mungkin gitu, mungkin uminya istrinya mungkin di rumah, nanti yang iktikaf suaminya gitu. Karena begini ya, untuk dapatin Lailatul Qadar itu tidak hanya dengan cara beriktikaf. Ini juga kaidah sudah harus kita pahami. Karena malam Lailatul Qadar itu dia malamnya muncul dari mulai maghrib datang sampai azan subuh berkumandang. Dan semua kebaikan itu dihitung lebih dari 1000 bulan. Jadi kalau bagi seorang wanita yang datang bulan, umpamanya dia nggak sempat ke masjid, dia nggak iktikaf dia, tapi di rumahnya dia berzikir kepada Allah, maka bacaan zikirnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kemudian di malam itu orang kemudian dia nggak bisa ke masjid, tapi dia pas pulang dari lembur umpamanya, pulang jam jam 3 menjelang sahur ketemu pengemis di jalan, dia sedekah ke pengemis di jalan, maka sedekahnya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu kaidahnya ya. Jadi tapi memang Nabi itu mencontohkan yang iktikaf. Bahkan ketika Nabi meninggal, iktikaf itu dilakukan sama istri-istri beliau. Karena iktikaf itu adalah sebuah amalan yang mengumpulkan banyak keutamaan gitu. Jadi kalau dengan cara orang beriktikaf itu lebih fokus. Baca Qur'annya fokus ya, kemudian berzikirnya fokus. Makanya memang yang terbaik tentang iktikaf. Tapi kalau memang yang terbaik itu tidak bisa diraih, maka jangan tinggalkan yang baik-baik yang lainnya. Nah, jadi kalau memang terasa khawatir kita yang namanya masjid itu banyak kaum muslimin yang lainnya dan mungkin tidak semuanya sepemahaman. Kalau mungkin kalau orang-orang yang kemudian dia paham, "Oh, apa anak kecil teriak-teriak di masjid." Kalau yang paham kan nggak ada masalah itu. Tapi ada kadang-kadang pengurus yang kemudian nggak paham dengan ini. Ya, anak-anak ketawa aja dia udah marah-marah gitu kan. Nah, ini yang salah sebenarnya. Padahal betul anak itu tetap ajarkan adab di masjid, tapi anak itu punya hak untuk di masjid. Kok dia lari-lari? Ya, jadi tapi kan nggak semua orang memahaminya. Nah, kalau kita khawatir mudaratnya lebih besar dan khawatir ada muncul hal-hal yang kemudian tidak baik bagi jemaah yang lainnya, maka akan dimusyawarahkan ya. Mungkin yang suami ketika di masjid, nanti istri nanti jagain anak-anak di rumah gitu, atau seperti apa gitu ya. Nah, memang meraih Lailatul Qadar itu tidak hanya di masjid ya, tapi kebaikan apapun yang tegak di malam itu akan dihitung lebih dari 1000 bulan. Tapi cara yang terbaik memang dengan cara beriktikaf, karena begitu yang Nabi contoh. Nah, barakallahu fiik. Nah, Baik, terima kasih. Syukron kasih orang pada Ustaz Rahmatillah yang beriman telah menyampaikan tauhid ilmiah dan memberikan penjelasan tentang bagaimana memaksimalkan bulan Ramadan, amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau menjadi bekal untuk kita menyambut bulan Ramadan dan menjadi cambuk untuk kita agar semakin bersemangat dan rajin untuk melaksanakan ibadah dan kebaikan di bulan Ramadan. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, dengan
berakhirnya tausiah diniyah oleh beliau Ustadz Ahmad Ilahi Abu Ridho, maka berakhir pula acara Tarhib Ramadan tausiah diniyah pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara izin mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian ataupun membawakan acara, banyak kekurangan yang saya lakukan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diimbau kepada para jamaah hadirin hadirat untuk bisa mengambil makanan dan minuman yang ada di belakang sebelum meninggalkan Masjid Al-Buqah. Terima kasih.